Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom juga buat anak-anak muda, boleh sorakan. Wow, saya boleh melihat antusiasnya yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya juga mau mengucapkan shalom buat Opa Niko, buat Oma Hermin, buat para gembala-gembala rayon, gembala cabang, dan terlebih khususnya untuk gembala rayon saya di Rayon 8, buat Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, dan juga buat gembala saya di GBI Grand Wisata Rayon 8, buat Bapak Pendeta Riki Budianto. Puji Tuhan, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili anak muda dan juga tim pengajaran. Sebelum saya mulai Bapak Ibu Saudara, saya punya satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Saudara boleh angkat tangan jika saudara setuju. Pertanyaannya adalah, apakah ada di sini yang suka dengan sejarah? Boleh lambaikan tangannya. Ada yang suka? Wah, ternyata dari sini saya melihat ada yang suka dengan sejarah, tapi juga ada yang kurang tertarik dengan sejarah. Tapi waktu saya berdiskusi dengan tim pengajaran, saya mendapatkan sesuatu yang menarik, bahwa ternyata kita belajar sejarah itu bukan untuk sekedar mengenang tokoh atau tanggal, tapi menjadi kesempatan kita untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja di setiap masa, di setiap musim dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, artinya kalau sejarah adalah jejak Tuhan yang masih hidup sampai hari ini, dan dari jejak itu kita belajar untuk bagaimana menulis bab selanjutnya dengan lebih baik, dan juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau terus melanjutkan karyanya lewat kehidupan kita dan juga lewat generasi kita. Saudara, ada yang pernah merhatiin nggak? Kenapa di banyak peristiwa yang besar, baik di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah dunia, kita melihat anak-anak muda menjadi bagian penting yang Tuhan pakai untuk membuka jalan. Contohnya, yang pertama, yang baru saja kita rayakan. Mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Nah, ada kisah di mana para pemuda pada tahun 1928, mereka berani menyatakan masa depan bangsanya lewat satu sumpah yang akan mengubah sejarah Indonesia. Kemudian yang kedua, ada contoh Robert Baden-Powell, di mana seorang jenderal Inggris yang melihat dan dari sanalah kita kenal dengan namanya Pramuka. Dan yang ketiga, di dalam kisah Alkitab ada Yosua dan Kaleb, dua tokoh orang muda yang berani untuk percaya janji Tuhan dan juga membuka jalan menuju ke tanah Kanaan. Nah saudara, kalau sejarah adalah jejak Tuhan, maka topik yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang generasi penerobos yang merupakan langkah berikutnya. Generasi yang gak cuman baca kisah yang lama, tapi berani untuk menulis bab baru bersama dengan Tuhan. Maka perjalanan kita hari ini akan melewati 3 bagian besar. Yang pertama, kita akan berbicara tentang anak muda yang menyatakan masa depan. Dan yang kedua, kita akan berbicara tentang kenapa Tuhan pilih anak muda. Dan yang ketiga, kita akan lanjut ke berkolaborasi untuk sebuah visi. Pesan ini yang saudara lihat di depan, mungkin tentang generasi muda, tapi saya percaya kebangunan rohani itu selalu lahir dari kolaborasi generasi. Yuk kita masuk sama-sama di poin yang pertama, anak muda yang menyatakan masa depan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana sekelompok anak-anak muda dari berbagai daerah mereka berkumpul di Batavia. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, bahasanya berbeda, sukunya berbeda, budayanya berbeda. Tapi saudara, dari pertemuan itu lahir satu deklarasi yang mengubah perjalanan Indonesia. Mereka berkata, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Padahal waktu itu negara Indonesia belum ada, bendera belum ada, lagu kebangsaan belum ada, tapi mereka menyatakan sesuatu yang belum kelihatan. Dan saya percaya itu bukan cuma sekedar kata-kata politik dan mimpi, tapi itu merupakan sebuah tekad tentang masa depan bangsanya. Pada saat itu saudara, bahasa Jawa menjadi bahasa yang paling dominan. Mereka nggak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu. Yang mereka pilih adalah bahasa Indonesia. Karena mereka sadar bahwa sebuah persatuan
lebih penting dari yang namanya identitas kelompok. Lalu, apa yang membuat mereka rela untuk menurunkan ego, untuk nggak mikirin ambisi kelompok dan politik pada saat itu? Jawabannya klise, tapi dalam, yaitu karena mereka mencintai tanah airnya. Cinta itulah yang membuat mereka berani. Cinta itu yang membuat mereka mau berkolaborasi. Dan cinta itu yang membuat mereka mau menyalakan api yang belum pernah ada. Saudara, mereka sudah dijajah bertahun-tahun lamanya. Mana kepikiran buat merdeka? Saya percaya tidak hanya cinta di sini, tapi mereka juga sedang berkolaborasi. Misalnya Anda punya apa, saya punya apa, yuk kita cari cara bersama untuk kita bisa merdeka. Itulah kekuatan mereka. Cinta yang menyatukan dan menggerakkan, serta ada kolaborasi di dalamnya. Sama seperti kisah pemuda tahun 1928 yang mencintai tanah airnya. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang punya roh, ada the flame of love, api yang membuat semua tekad, semua mimpi, dan kolaborasi itu tetap hidup untuk menyelesaikan amanat agung. Kasih yang membara dari Roh Kudus inilah yang menyalakan semangat di hati kita setiap orang percaya. Saya bisa katakan kasih yang tidak pasif, tapi kasih yang mau mendorong sebuah tindakan, kasih yang menyalakan kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau dulu mereka berkata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, di mana hari ini kita bisa melihat Indonesia sebagai negara kesatuan NKRI, maka hari ini saudara, secara rohani di dalam konteks GBI Gatsu, kita bisa berkata dengan iman, satu visi, satu hati untuk menyelesaikan amanat agung. Bolehkah saya ajak kita semua bersama-sama katakan ini dengan iman? 1, 2, 3, satu visi, satu hati untuk menyelesaikan amanat agung. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjut ke poin yang kedua, kenapa Tuhan pilih anak muda? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih seringkali anak-anak muda yang disorot? Bukannya semua generasi juga bisa dipakai sama Tuhan? Saya mau jawab, yes, betul sekali. Semua generasi, setiap kita bisa dipakai sama Tuhan. Tapi di beberapa kisah, kita lihat Tuhan memunculkan anak muda untuk melangkah lebih dulu. Kita tahu bersama, karena anak muda punya ciri khas yang luar biasa di dalam dirinya. Yang pertama, mereka punya yang namanya dream, punya mimpi. Mereka belum tahu langkahnya, tapi mereka berani untuk mulai bermimpi. Dan yang kedua, punya yang namanya endurance, kemampuan untuk tetap terus melangkah ketika mereka punya makna, punya harapan, punya dukungan, bukan semata karena kewajiban. Dan yang ketiga adalah mereka punya love, punya kasih. Karena ketika anak muda mulai mencintai sesuatu, entah itu panggilan, komunitas, atau tujuan, mereka akan beri diri mereka sepenuhnya, sungguh-sungguh, tanpa hitung-hitungan. Jadi saudara, semangat anak muda, bisa saya katakan itu netral. Kalau diarahkannya salah, bisa menghancurkan. Tapi kalau diarahkannya benar, maka mereka bisa mengubah dunia. Kita pun juga punya semangat dan daya yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, semangat itu mau kita pakai untuk apa? Hari ini semangat anak muda bisa menjadi inspirasi, menciptakan yang belum ada jadi ada. Tapi juga bisa jadi destruksi. Kita lihat saudara, di mana perkataan itu bisa membangun dan juga bisa menghancurkan seseorang. Bahkan dengan satu kata, dengan satu komentar di media sosial, hidup seseorang itu bisa hancur. Dengan sebuah tindakan seperti pembulian, seperti intimidasi, seperti gosip, masa depan seseorang itu bisa runtuh dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Seperti yang kita lihat di berita akhir-akhir ini. Tuhan mau generasi kita di saat ini, baik yang muda maupun yang senior, yuk sama-sama kita tampil beda. Karena Tuhan mau arahkan semangat kita untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti, bukan untuk melukai. Tuhan mau untuk kita saling membangun, bukan menjatuhkan. Yuk kita jadi generasi yang gak cuma berapi-api, tapi juga kita punya hati yang rendah hati, saudara, yang mau dibentuk dan mau diarahkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada kisah yang tentunya saya percaya bisa memotivasi kita semua. Di 1 Raja-Raja 20, di mana pasukan Raja Ahab dan bangsa Israel itu dikepung secara habis-habisan oleh Raja Ben-Hadad dari Aram. Secara logika, nggak mungkin menang, karena pada saat itu pasukan musuh itu jauh lebih banyak.
Bahkan kekuatan Israel bisa dikatakan itu lebih kecil daripada kekuatan Aram. Nah, justru disitulah Tuhan berbicara lewat seorang nabi. Bisa dikatakan, lihat, aku akan menyerahkan mereka ke tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, pada saat itu, mungkin Raja Ahab itu kaget dan kemudian bertanya-tanya, siapa yang akan memulai peperangan ini? Dan Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, yang jumlahnya ada 232 orang muda. Mereka bukan pasukan unggulan, tapi bisa saya katakan mereka juga bukan orang sembarangan. Mereka punya kemampuan dan mereka di sini punya yang namanya ketaatan. Justru merekalah yang Tuhan pakai, Tuhan suruh maju duluan. Siapa sangka pasukan yang bukan unggulan tadi dipakai sama Tuhan untuk memberikan kemenangan besar bagi bangsa Israel. Kalau saya boleh berikan gambaran ya saudara untuk kita semua. Misalnya kita nggak bisa nyanyi, tapi kita jago bikin kata-kata. Bisa loh saudara kita pakai kata-kata kita untuk memotivasi orang yang udah patah semangat, untuk mendoakan mereka yang sedang sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Dan juga kalau saudara nggak bisa berkhotbah, saudara bisa bikin konten media sosial. Saya percaya lewat konten yang saudara buat, bisa sampai ke orang-orang yang belum kenal Tuhan, bisa menjamah mereka yang sedang sakit, bahkan bisa sampai ke bangsa-bangsa. Seperti media sosial, High Ministry dan juga Opaniko yang sudah membanjiri internet dengan firman Tuhan. Saya mau ajak untuk kita semua yang ada di ruangan ini, jemaat Tuhan, yuk sama-sama kita banjiri internet, kita banjiri media sosial dengan kabar baik, dengan firman Tuhan. Kita pakai sosial media kita untuk memberitakan amanat agungnya Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap orang, everyone bisa dipakai sama Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa menjadi pelaku amanat agung. Betul saudara? Haleluya. Opaniko pernah cerita, waktu beliau membaca kisah ini, Tuhan berbicara lewat generasi Yeremia, lewat anak-anak muda, akan memimpin peperangan rohani di akhir zaman. Generasi Yeremia bukan pengganti generasi sebelumnya, tapi mereka adalah pelanjut visi. Jadi maksudnya adalah gini saudara, visi yang sama itu dilahirkan kembali di dalam generasi muda dengan cara yang baru, tapi tanpa mengubah pesan aslinya. Bentuknya mungkin berbeda, gayanya mungkin lebih segar, tapi arahnya tetap sama, yaitu untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Saya boleh kasih contoh, mungkin saudara ada yang pernah dengar lagunya Opaniko, yang biasa kita dengar rekaman aslinya. Mungkin gaya musiknya tuh era 90-an, 2000-an. Nah, sekarang, di zaman sekarang ketika saya buka YouTube, saya buka Spotify, lagu-lagu Opaniko itu banyak di cover. Bahkan di MDPJ juga tadi kita nyanyikan. Dan juga bahkan di komunitas youth saya di God's DNA juga dinyanyikan dengan aransemen musik yang baru. Nah, saya percaya yang terpenting di sini adalah esensinya. Di mana ketika lagu dinyanyikan, ketika orang menyembah Tuhan, mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Sama seperti Musa, Yosua dan juga Kaleb. Musa adalah generasi yang membuka jalan, membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Sementara Yosua dan Kaleb adalah generasi yang mau berani melangkah untuk menerobos masuk ke tanah perjanjian. Tuhan pakai mereka bukan untuk saling menggantikan, tapi untuk saling melengkapi, meneruskan visi yang sama dengan cara yang baru. Jadi generasi penerobos bukan generasi yang mengganti, tapi generasi yang melanjutkan dan memperkuat. Sama-sama katakan melanjutkan dan memperkuat. Apa maksudnya melanjutkan dan memperkuat? Melanjutkan artinya membawa visi yang sama, bukan membuat visi yang baru. Sedangkan memperkuat artinya kita menghadirkan cara yang segar, bahasa yang relevan, dan juga pendekatan yang sesuai dengan zaman now. Sayangnya, seringkali disinilah sering terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kadang generasi sebelumnya itu berpikir, wah kalau cara yang dipakai sama anak muda itu berbeda, nanti visinya juga bisa berubah. Padahal tidak saudara, visinya tetap sama, yang berubah hanyalah kendaraannya. Pesannya tetap sama, metodenya disesuaikan. Jadi kesimpulannya yang bisa saya berikan, visi yang sama dengan cara yang diperbarui, roh yang sama dengan wadah yang disegarkan.
Bapak Ibu, kalau bicara soal generasi penerobos, kita nggak bisa cuma bicara tentang anak muda aja. Sebab tanpa generasi yang lebih dulu, nggak ada jalan yang bisa diterobos. Yang Tuhan mau bukan cuma generasi yang kuat di depan, tapi ada generasi yang menopang dari belakang. Anak muda itu butuh yang namanya covering dan mentoring. Tapi generasi sebelumnya juga butuh yang namanya koneksi dan kepekaan. Saudara, visi yang sama tidak akan bisa diteruskan kalau tidak ada hubungan di antara generasi. Sebab iman, pengharapan, dan cara-cara yang baru itu lahir dari yang namanya sebuah relasi, bukan dari instruksi. Karena tanpa hubungan tidak ada transfer api. Elia tidak hanya menurunkan kuasa kepada Elisa, tapi juga mewariskan hatinya. Kita juga melihat Musa tidak hanya sekedar membesarkan Yosua, tetapi Musa berjalan bersama dengan Yosua sampai visi itu digenapi. Saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, ada begitu banyak anak-anak muda yang sedang berjuang untuk menghadapi tantangan zaman. Mereka menghadapi tekanan, mereka menghadapi yang namanya tuntutan sosial, belum lagi dibanding-bandingkan, bahkan mungkin ada yang sedang kehilangan arah. Tapi saya percaya, ada juga banyak anak-anak muda yang sampai dengan sekarang ini mau tetap berdiri teguh, tetap memilih untuk maju, tetap setia, tetap terus melangkah. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan yang mereka alami itu jauh lebih besar dari setiap tekanan dunia yang ada. Itu yang membuat generasi hari ini bisa tetap terus melangkah. Karena bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi karena kasih Tuhan yang menaklukkan segalanya. God's love conquers all. Wow, anak-anak muda mana suaranya? Haleluya. Saya percaya orang-orang seperti itu ada di tempat ini, amin. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yang terakhir, berkolaborasi untuk sebuah visi. Gerakan Pentakosta yang ketiga yang Tuhan percayakan kepada gerejanya bukan cuma bicara tentang api dan kuasa, tapi juga berbicara tentang visi dan kolaborasi. Visi seperti penuaian jiwa yang terbesar sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, visi ini gak bisa dikerjakan sendirian. Anak muda gak bisa jalan tanpa covering. Dan generasi sebelumnya gak bisa lanjut tanpa semangat anak muda. Itu sebabnya Tuhan mau bangun kolaborasi lintas generasi. Karena konsekuensi dari sebuah visi adalah kita mau berkolaborasi. Saudara, kolaborasi itu nggak akan pernah terjadi tanpa kasih. Karena kasihlah yang menghubungkan dua generasi. Kasih yang membuat senior mau terus merangkul dan yang muda mau mendengar. Kasih yang membuat generasi muda tetap terus berapi-api tapi tetap mau diarahkan. Dan kasih juga yang membuat generasi senior untuk tetap terus punya hati, mau terus membimbing. Firman Tuhan berkata di Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sama seperti peristiwa Sumpah Pemuda, mereka menurunkan ego demi satu tujuan bersama. Hari ini saudara, kita dipanggil untuk menurunkan ego pelayanan kita, supaya unity dan kolaborasi itu jadi dasar penuaian. Karena saat kita merendahkan diri, kita membuka jalan bagi persatuan. Dan saat ada persatuan, saya percaya revival, sesuatu yang besar pasti terjadi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu poin penting dari apa yang disampaikan oleh Opa Niko tentang Pentakosta yang ketiga, berbicara tentang Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, pernah enggak saudara, kita benar-benar berhenti sejenak dan kita cari tahu apa sih sebenarnya makna dari Pentakosta ketiga buat diri kita, buat hidup kita secara pribadi. Karena begini saudara, jangan sampai kita hanya mendengarnya dari orang lain, tapi kita enggak mengalami. Alasannya agar kita enggak cuma tahu visinya, tapi kita juga bisa berjalan di dalamnya. Artinya kita bukan cuma bicara soal semangat revival, tapi tentang bagaimana kita hidup dalam kasih, pengharapan, iman yang nyata, yang mendorong kita untuk mau bergerak, untuk mau sama-sama melayani, dan bekerja sama lintas generasi. Yang setuju katakan amin.
Kalau dulu tahun 1928, anak-anak muda itu berkobar-kobar, menyatakan masa depannya, maka hari ini saatnya generasi Yeremia, yuk kita bangkit. Make it burning again. Bukan generasi yang hanya menonton, tapi generasi yang mau maju dan menerobos. Bukan generasi yang hanya berdoa untuk api, tapi jadi apinya. Bukan generasi yang cuma sekedar tahu amanat agung, tapi mau menyelesaikan amanat agung itu. Mari saudara, sambil kita bergandengan tangan bersama, kita bangkit jadi generasi penerobos. Bukan hanya semangat dan visi, tapi karena ada flame of love, kasih Kristus yang menyala di hati kita. Karena dengan kasih, kita mampu